Dua, tiga. Halo, berjumpa lagi dengan gue Erlin. Hari ini gue ditemani sama rekan gue. Nah, di sebelah gue lagi ada Chelsea. Halo semua. Halo Chelsea. Nah, di sini kita mau membahas tentang fenomena media sosial sebagai sumber media di media masa konvensional. Nah, di sini kita mau berbincang-bincang nih tentang kejadian yang tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat umum. Tapi sebelum itu kita mau sharing-sharing dulu nih mengenai media sosial. Pasti nggak asing dong dengan kata media sosial bagi kalian yang biasa kita singkat dengan kata medsos. Tahu lah ya. Nah, di sini nih gue pengen nanya, kalau untuk media sosial kan gampang banget nih apa-apa viral, sekali up langsung viral. Nah, menurut lu ranah yang seharusnya mereka manfaatkan dalam media sosial tuh bagaimana sih? Oke, gue jawab ya. Jadi bagi gue media massa itu kan sebagai institusi yang bisa memberikan berbagai informasi yang edukatif nih. Meskipun banyak banget orang-orang yang malah salah mengartikan media massa sebagai lembaga yang provokasi. Sebenarnya tuh media massa tuh punya punya banyak banget nilai positif kalau lu mau tahu nih. Apalagi di zaman sekarang ini, siapa sih yang gak punya media sosial? Pasti lu juga punya dong. Betul banget, gue emang punya banyak banget media sosial. Setiap orang tuh minimal kayaknya udah punya 2 sosial media nggak sih? Contohnya kayak Facebook sama Twitter, Instagram sama YouTube, apalagi sekarang nih yang lagi viral itu TikTok. Padahal dulunya tuh TikTok kayak dibully banget, dihujat karena uh, orang-orang tuh nganggap TikTok tuh banyak nilai negatifnya karena sering nyebar-nyebar berita hoax, joget-joget itu dianggap alay. Bener banget. Sekarang mah udah hype banget ya. Iya, udah hype banget sekarang mah. Nah, itulah sosial media. Emang sih banyak banget yang nguntungin ya, tapi jangan sampai lu lost control. Lu ngerti gak sih maksud lost control yang gue maksud tuh gimana? Lost control tuh kecanduan gak sih guys? Nah, iya itu benar. Karena apa ya, gue termasuk mungkin salah satu yang agak sedikit kecanduan ya. Karena setiap gue bangun tidur, yang pertama kali gue cari pasti apa? Handphone. Karena di handphone gue nih ya banyak banget akun-akun media sosial gue. Nah, gue setiap bangun tidur gue excited nih buat meriksa notif apa yang masuk di HP gue hari ini dan pesan-pesan apa yang masuk di WA gue hari ini. Ya bisa dibilang gue agak sedikit kecanduan kali ya. Contohnya kayak orang-orang di sekitar kita nih, salah satunya kayak lu tadi tuh, sedikit-sedikit ngeliatin konten orang. Sekarang yang lagi rame diikutin, tapi nggak baiknya kalau udah sampai kecanduan dan sampai ngikutin tren yang ngebahayain diri lu dan orang lain. Bener banget. Emang udah nggak bisa sih lepas dari kehidupan sehari-hari, tapi kita harus tahu nih porsinya, mana yang baik sama mana yang buruk. Jadi banyak banget dong ya guys keunggulan dari medsos sendiri. Nah, kalau lagi ada berita-berita atau kejadian apapun tuh ya, langsung di-up ke media sosial pasti langsung viral banget tuh kan ya. Nah, itu the power of medsos. Betul banget. Tapi nih kan ya, kita banyak banget tahu berita yang di-up menggunakan akun pribadi di media sosial, banyak banget nih yang istilahnya untuk kevalitannya rada kurang. Iya. Tapi menurut lu nih, berita-berita itu kok bisa ya sampai di-up di media konvensional? Oke. Nah, jadi terkait apa yang lo tanya ini tadi, media konvensional tuh ikut ngambil kesempatan berita yang lagi rame di medsos. Tapi dengan berita yang viral di medsos itu bisa jadi tekanan untuk pihak media konvensional, terlebih lagi yang berperan sebagai jurnalis. Wow. Karena mereka tuh dituntut banget nih biar bisa dapetin berita yang lebih cepat dan mengkonfirmasi itu berita valid atau enggaknya. Terus mereka up di medianya mereka sendiri, yaitu media konvensional. Jadi mungkin kesimpulannya nih ya, menurut gua apa yang tadi lu bilang, kayaknya sebanyak apapun berita yang di-up di media sosial, nah itu tuh belum pasti untuk kebenarannya. Ya, itu maksud gua. Berarti harus dikonfirmasi dulu dong. Iya dong, kita Nah. harus pinter-pinter nih mengkonfirmasinya. Bener banget. Tapi kalau misalkan menurut gue nih ya, untuk konfirmasi dari berita tersebut kita bisa ngelihat dari media konvensional nggak sih? Iya. Dari berita TV ataupun radio. Betul. Karena di situ sebelum dipublish pasti sudah dikonfirmasi tentang fakta atau kebenarannya. Oke, gue ngerti nih. Jadi kebanyakan hoax-hoax itu orang-orang pada percaya dari media sosial yang tanpa tahu kebenarannya.
Kayak contohnya nih, lu inget gak sih waktu itu ada berita yang sempet viral, tapi itu tuh beritanya berita hoax, trendingnya tuh di bulan Mei kemarin, tentang 2 siswa yang dituduh curi card holder. Lu tahu nggak beritanya? Kayak gue sempet pernah denger sih, karena memang waktu itu kayaknya rame banget ya. Tapi gue rada lupa nih kronologinya kayak gimana. Lu lupa? Gue rada lupa sih emang. Buat kalian yang juga belum ngeliat videonya atau yang lupa, mendingan kita tunjukin aja kali ya videonya. Boleh, bisa jadi pelajaran juga sih. Iya, betul. Ini dia videonya. Nah, video yang tadi kita tonton itu kan di apa ya, di media sosial dengan akun pribadi. Setelah viral, mereka bener-bener dihujat nih. Ternyata setelah dikonfirmasi itu tuh beritanya tuh berita hoax, berita salah. Kebenarannya yang terungkap, ternyata 2 siswi itu tuh nggak mencuri. Sebenarnya itu tuh udah diselidikin dan dikonfirmasi melalui media konvensional dan masuk ke dalam salah satu channel artikel. Mendingan kita lihat nih channel artikelnya nih. Sebagai bukti ya? Iya, sebagai bukti. Oke. Nah, udah jelas kan dari artikel yang tadi kita lihat, itu tuh kesalahan dari pihak yang mengupload pertama kali. Jadi mereka mengklarifikasi atas kesalahannya sendiri. Jadi teman-teman ngerti kan ya kenapa bisa media sosial menjadi sumber untuk media konvensional, karena apapun yang terjadi biasanya update di media sosial lalu di-up dengan media konvensional. Sebelum di-up pasti harus tervalidasi untuk keakuratan atau faktanya. Kayak gitu. Nah, terima kasih nih buat Chelsea hari ini mau nemenin gua di sini buat ngasih tahu teman-teman dan sharing-sharing bersama teman-teman sebagai ilmu tambahan. oke, sama-sama Erlin. Oke, cukup sekian dari kita. Mungkin dari awal sampai akhir nih ada kata-kata yang salah kita ucapkan, mungkin yang tersinggung juga. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari kita, bye-bye. Makasih semua.